Apabila kita bertanya tentang sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita di dunia, tentu beraneka jawaban terlontar. Apakah perhiasan dan aset berlimpah? Ataukah waktu yang kita anggap paling mahal dan berharga? Sayangnya, tidak banyak yang menjawab tentang hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita memiliki banyak harta dan kemewahan dalam hidup kita. Namun, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan tersesat dan terombang-ambing di alam dunia yang penuh cobaan. Lihatlah apa yang kita minta di setiap hari, berulang kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk, hidayah, ihdina, kata hidayah, kepada as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Itu artinya kita meminta agar hidayah itu tetap ada pada diri kita. Dan doa yang diajarkan Allah langsung, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan, jangan kau sesatkan diriku ini setelah kau berikan petunjuk pada diriku ini. Jadi kita minta pada Allah agar ia tetap ada dalam diri kita, karena dia begitu mahalnya. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, karena Allah Maha tahu siapa yang paling layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda kebanggaan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan ke hadapan Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam Kekayaan Sejarah Islam. Pemirsa Khalifah, berbicara tentang hidayah berarti membahas suatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, hidayah merupakan sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dalam surat Al-A'raf ayat 178, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Dalam surat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Bagi umat muslim, doa permohonan hidayah dan petunjuk selalu terucap dalam setiap solatnya. Ihdinas siratal mustaqim, yang berarti berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Ulama Islam Ibnu Taimiyah berkata, seorang hamba sangat membutuhkan doa ini karena sesungguhnya tidak ada keselamatan dan pencapaian keberhasilan kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut lagi, Imam Ibnul Qayyim menambahkan, seorang hamba sangat membutuhkan hidayah di setiap waktu dan tarikan nafasnya dalam seluruh aktivitas dan kegiatan sepanjang hidupnya. Hidayah secara bahasa berarti bimbingan, panduan atau petunjuk. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, hidayah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hidayah berbentuk agama atau keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa keyakinan yang hakiki di alam dunia ini adalah keyakinan yang telah para nabi dan rasul sampaikan.
Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi yang terakhir Muhammad SAW, seluruhnya merupakan Nabi dan Rasul dari Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak dari manusia yang mengingkari, bahkan fanatik pada Nabi dan Rasulnya sendiri tanpa menghiraukan risalah yang mereka emban. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 73. ولا Harapan iman seorang hamba. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Satu hal yang membedakan derajat dan kemuliaan manusia satu dengan yang lainnya adalah tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman merupakan karunia Allah yang terbesar bagi umat muslim. Berikutnya, hidayah atau petunjuk berbentuk mukjizat yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 23. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أين عثمان؟ أين أبو عبيدة؟ Pemirsa, Anda pasti sering mendengar nama Abu Jahal, bukan? Nama kondang sang penentang Nabi Muhammad SAW. Layaknya sang ayah, Ikrimah bin Abu Jahal juga selalu menjauhkan masyarakat Arab dari hidayah Islam dengan berbagai cara. Kebencian yang mengakar dan mendarah daging pada diri Ikrimah bermula dari peristiwa Badar. Ketika di dalam perang Badar, Ikrimah juga ikut hadir bersama ayahnya, yaitu Abu Jahal. Peristiwa terjadi begitu pahitnya, di depan mata dia terjadi, ayahnya, yaitu Abu Jahal, mati hina. Karena Abu Jahal mati di tangan dua anak muda yang sesungguhnya tidak mengenal Abu Jahal, hanya bertanya mana Abu Jahal. Kemudian mati di tangan dua anak muda ini, dan kemudian nanti kepalanya dipenggal Abu Jahal ini oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, kemudian dibawa ke Nabi SAW, dan Nabi berkata, Allahu Akbar, hadza Fir'aun hadhil ummah, Allahu Akbar, ini Fir'aunnya umat ini. Dan Ikrimah begitu sakit hatinya, maka selesai perang Badar, Ikrimah itu terus memprovokasi masyarakatnya untuk supaya mau membalas dendam, karena dia ingin membalaskan dendam sakit hati atas meninggalnya atau atas matinya ayahnya di medan Badar. Makanya ketika di tahun berikutnya, setahun berikutnya, yaitu di tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Karenanya ini mereka antusias. Makanya ketika ada 70 muslimin yang syahid, maka kemudian sepanjang jalan mereka pulang ke Mekah, mereka mengatakan bahwa ini harga untuk setahun yang lalu, yaitu balas dendam kami terhadap peristiwa Badar. Kisah turunnya hidayah pada Ikrimah bermula pada tahun 8 Hijriah, di mana ada peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan Mekah, di mana Rasulullah SAW beserta 10.000 orang muslimin bergerak menuju Makkah, kota kelahiran mereka, untuk mengembalikan Makkah menjadi pusat kota orang-orang beriman. Makkah yang pada saat itu dipimpin mertua Nabi Abu Sufyan benar-benar tidak memiliki perlawanan. Satu-satunya pilihan bagi mereka adalah menyerah kepada Islam dan Rasulullah SAW. Ketika Islam menjanjikan perdamaian bagi Makkah, Ikrimah justru memprovokasi para pemuda Makkah untuk melawan kaum muslimin. Merekalah satu-satunya kaum kafir Quraisy yang melakukan perlawanan terhadap pasukan muslimin. Dan yang menarik adalah Ikrimah yang dulu berteman baik dengan Khalid bin Walid itu bertemu di pintu Mekah itu. Khalid membawa, bedanya adalah Khalid sudah setahun yang lalu masuk Islam, sementara Ikrimah masih dalam kekafirannya.
dua teman yang baik dan akrab ini bertemu, yang satu dalam barisan muslimin, yang satu dalam barisan kafirin. Kemudian mereka sempat tarung sampai kemudian Ikrimah lari. Ikrimah kalah dan lari oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah dan kaum muslimin berhasil menguasai kota Mekah, Rasulullah SAW mengumumkan 10 nama kafir Quraisy yang halal untuk dibunuh, termasuk diantaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Mengetahui kabar tersebut, Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa orang yang termasuk dalam ancaman Rasulullah SAW langsung melarikan diri meninggalkan Makkah. Ikrimah bin Abu Jahal bahkan melarikan diri hingga menyeberangi Laut Merah. Saat berlayar itu kemudian ada badai besar datang. Begitu badai besar datang, kemudian orang-orang yang bersama-sama di kapal itu berkata, sudahlah, ini Tuhan-Tuhan patung kalian sudah tidak ada gunanya, maka ikhlaskan berdoa hanya untuk Tuhan. Jadi untuk Tuhan saja berdoanya kalian, gak usah dengan patung-patung itu, kan gak ada manfaatnya patung-patung kalian. Disitulah Ikrimah kemudian berkata, ya Allah, wahai Tuhan, aku punya janji denganmu. Kalau kau selamatkan aku dari badai ini, kau selamatkan kapal dari badai ini, maka aku akan datang pada Muhammad. Kemudian akan aku letakkan tanganku di atas tangannya, artinya akan berbaiat. Aku akan berbaiat, aku akan siap untuk masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah, angin yang kencang luar biasa, badai ombak besar mengguncang-guncang kapal berhenti seketika. Sejarah mengungkapkan bahwa Ikrimah bin Abu Jahal akhirnya selamat dari badai dan disusul sang istri Ummu Hakim yang mengabarkan bahwa dirinya telah dijamin ampunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya hanyalah kembali ke Mekah. Maka ia dan istrinya pun kembali ke Mekah dengan aman. Ada peristiwa kecil yang menarik. Bagaimana seorang istri Ikrimah, Ummu Hakim yang sudah beriman, saat itu hendak disentuh oleh seorang Ikrimah, suami istri mereka, tapi bedanya kali ini sudah beriman. Kemudian Ummu Hakim sang istri mengatakan, jangan sentuh saya, karena kau masih kafir, kau masih musyrik. Ini luar biasa, karena memang istrinya sudah beriman. Dan dalam Islam kalau seperti ini keadaannya memang dalam Islam batal demi hukum pernikahan mereka. Ketika mereka kembali ke Mekah, kemudian menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi dialog yang menarik. Kata Ikrimah, sebenarnya apa sih yang kau serukan selama ini apa? Jadi menarik ini pertanyaannya. Bahwa Ikrimah bertanya, pertanyaan sangat mendasar. Bukankah selama ini dia memusuhinya? Jadi terkadang seseorang memusuhi Islam karena dia sebenarnya belum tahu detail bagaimana ajaran Islam. Ini karena memang sudah ada semacam kebencian yang tertanam, padahal dia belum tahu betapa mulianya ajaran Islam ini. Maka kemudian Nabi mengatakan, aku mengajak kepada semua manusia untuk mereka bersaksi bahwa tidak ilah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, kemudian memerintahkan mereka untuk sholat, untuk bayar zakat. Terus Nabi menyampaikan beberapa ajaran Islam yang mulia. Dan saat itulah maka Ikrimah kemudian dia tertarik untuk masuk Islam. Unik sekali. Tentu ada tekanan dia sebagai orang yang halal darahnya, tetapi dia juga ingin supaya masuk Islam itu dengan ilmunya. Kemudian akhirnya Ikrimah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati seorang penentang Islam dengan hidayah yang terang. Ikrimah bin Abu Jahal yang dahulu tenggelam pada dendam kesumatnya, dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah menjadi seorang muslim, sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi pembela Islam.
Pada saat perang Yarmuk meletus dengan hebatnya dan pasukan Romawi hampir mengalahkan kaum muslimin, maka Ikrimah pun bangkit beserta pamannya Harith bin Hisham dan 400 pasukan muslimin lainnya. Mereka memasuki arena perang hingga akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meridhoinya pun memberikan kemenangan dan kemuliaan atasnya. Saat perang selesai, Ikrimah bin Abu Jahal tergeletak di tanah dengan 70 tikaman pedang di dadanya. Lihatlah, Ikrimah sang penentang Islam dengan hidayah Allah sang maha pembolak-balik hati, justru wafat dalam keadaan sebaik-baik akhir kehidupannya, yaitu syahid fi sabilillah. Ada banyak jalan seseorang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti Ikrimah yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala karena terancam keselamatan hidupnya. Atau ada juga yang lain yang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, ada yang diawali dengan dia membaca buku Islam. Ada yang karena melihat kehebatan Islam, sejarah Islam. Dia menyusuri sejarah-sejarah Islam, bekas-bekas peninggalan Islam, kemudian dengan disitulah dia mendapatkan sebuah kekaguman bahwa ternyata Islam adalah agama yang luar biasa, tidak seperti yang sering mereka dengar selama ini. Bahkan ada yang mendapatkannya karena mimpi. Ini karena mimpi, kemudian mulailah terjadi dialog dalam dirinya, ada drama dalam kehidupannya, sampai kemudian mendapatkan hidayah Allah SWT. Dan yang juga luar biasa, ini adalah pintu hidayah yang juga luar biasa. Ada yang karena mendengar bacaan ayat Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quranul Karim adalah mukjizat bagi yang memahaminya ataupun yang tidak memahaminya. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات. Pemirsa Khalifah, kisah hidup Fudail bin Iyad merupakan sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana seorang perampok besar yang ditakuti seluruh kafilah dagang di Arab justru merasa takut oleh bait-bait firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sengaja ia dengar dari seseorang di sebuah bilik sederhana. Di zaman ini mungkin sangat sedikit kita temui orang-orang mukmin yang bergetar hatinya ketika mendengarkan Al-Quran, baik dengan kabar keindahan surga maupun kabar ancaman siksa di neraka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan umat beriman dalam firman-Nya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ali bin Fudail bin Iyad suatu hari mendengarkan ayat dibaca dalam surat An-Najm, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan sesuai dengan amal mereka, dan Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Ayat itu begitu mengguncang hatinya. Menarik buat kita kisah seorang Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, bahwa pintu hidayah bisa hadir dengan membacakan Al-Quranul Karim. Maka bacakan Quran. Jangan pernah bosan membacakan Al-Quran untuk siapapun. Itulah tugas Nabi dulu, membacakan Quran untuk siapa saja. Dalam kisah akhir kehidupan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, sang mantan perampok besar yang bertaubat, yang memberikan kalimat mutiara yang indah bagi kita umat muslimin di zaman ini. Beliau berkata, perbaikilah yang tersisa, maka Allah mengampuni yang telah lalu dan yang tersisa di usia kita. Karena jika tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kesalahanmu, baik yang telah lalu maupun yang tersisa. Wallahu a'lam bissawab.
Kita tidak tahu berapa sisa usia kita. Tetapi mari yang tersisa yang kita tidak tahu ini kita perbaiki sebaik-baiknya, karena kalau itu baik maka itu jaminan bahwa semua yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan kebaikan. Karena kalau kita masih juga belum baik sisa usia kita hari ini, maka yang dulu dan yang nanti tersisa akan dikumpulkan menjadi sebuah kesalahan yang menjadi hukuman bagi kita. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Toh ternyata orang-orang seperti Ikrimah, seperti Fudail ternyata tetap berhak mendapatkan hidayah Allah. Maka apalagi orang-orang baik. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami selalu petunjuk-Mu untuk selalu berjalan di atas jalan-Mu yang lurus. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.